Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer kelas IF 101 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Dwi Prasetyo Eskom MSI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai analisis arsitektur komputer, organisasi komputer, dan implementasinya pada perangkat nyata. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Feti Ayu Anugrahini dengan NIM 2504010200092 dengan pembagian tugas abstrak, komponen utama sistem komputer, kesimpulan dan saran. Saya Hadis Rizky Fauzi dengan NIM 2504010200093 dengan rincian tugas perkembangan komputer dari masa ke masa. Saya Nini Sinda Trisia dengan NIM 2504010200094 dengan rincian tugas cara kerja sistem komputer dan contoh penerapan dalam perangkat nyata. Saya Bintang Hanifatul Manunggal dengan NIM 250401010200095 dengan rincian tugas arsitektur komputer, organisasi komputer, dan juga perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Perkembangan teknologi komputer dari generasi pertama hingga era kecerdasan buatan membuat pemahaman tentang cara kerja komputer semakin penting. Untuk memahaminya, bagaimana sebuah komputer dirancang dan berfungsi, diperlukan pengetahuan mengenai arsitektur komputer dan organisasi komputer. Pemahaman kedua konsep ini diperlukan supaya kita bisa melihat bagaimana sistem komputer modern dibangun, dikembangkan, dan dioptimalkan sesuai kebutuhan teknologi saat ini. Yang pertama yaitu mengenai arsitektur komputer. Arsitektur komputer ini mengacu pada atribut-atribut dari suatu sistem yang visible untuk programmer atau dengan kata lain atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada logis pelaksanaan program. Atribut dari arsitektur komputer ini meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili berbagai tipe data seperti angka dan karakter, mekanisme input-output, dan juga teknik pengalamatan memori. Sebagai contoh dari arsitektur komputer ini yaitu masalah desain arsitektur, apakah komputer akan memiliki instruksi perkalian atau tidak. Kesimpulannya, arsitektur komputer ini adalah apa yang bisa dilakukan komputer seperti perintah, format data, dan juga model memori. Mengenai organisasi komputer. Organisasi komputer mengacu pada unit-unit operasional dan interkoneksi mereka yang menyadari spesifikasi arsitektur. Dengan kata lain, organisasi komputer ini adalah cara arsitektur diwujudkan secara fisik, yaitu bagaimana komponen-komponen hardware dibangun dan juga bekerja. Atribut organisasi komputer ini mencangkup rincian hardware untuk programmer seperti sinyal kontrol antarmuka antara komputer dan periferal dan teknologi memori yang digunakan. Sebagai contoh yaitu ada dua CPU bisa mempunyai arsitektur yang sama tapi mempunyai organisasi yang berbeda. Kesimpulannya, organisasi komputer yaitu cara fisik hardware dirangkai dan juga bekerja. Perbedaan antara arsitektur komputer dan juga organisasi komputer. Ini bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, yaitu arsitektur komputer berfokus pada set instruksi, format data, mode pengalamatan, serta model pemrograman. Sedangkan organisasi komputer berfokus pada clock speed, change, bus, pipeline, dan cara kerja ALU dan CU. Sifat dari arsitektur komputer ini abstrak atau logis, sedangkan organisasi komputer bersifat konkret dan juga fisik. Arsitektur komputer bisa dilihat oleh programmer, sedangkan organisasi komputer bisa dilihat oleh engineer hardware. Pengaruh dari arsitektur komputer mempengaruhi cara programmer menulis program, sedangkan organisasi komputer mempengaruhi performa dan kecepatan sistem.
Sebagai contoh untuk arsitektur komputer yaitu x86, ARM, RISC-V, atau arsitektur CPU. Sedangkan contoh dari organisasi komputer seperti Intel, AMD Ryzen, ARM Cortex, atau implementasi nyata lainnya. Tujuan dari arsitektur komputer yaitu untuk mendefinisikan apa yang dapat dilakukan oleh komputer. Sedangkan tujuan dari organisasi komputer menentukan bagaimana komputer melakukan tugas tersebut. Dan yang selanjutnya adalah komponen utama sistem komputer. Menurut laporan yang saya buat, yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer. Semua instruksi program diproses di sini. CPU terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, ALU, Arithmetic Logic Unit, yang menangani perhitungan matematika serta operasi logika, seperti AND, OR, dan NOT. Jadi, ALU berperan melakukan manipulasi data biner secara langsung. Yang kedua yaitu CU atau Control Unit, yang bertugas mengatur jalannya sistem komputer. CU mengambil instruksi dari memori, mengkode, lalu mengatur ALU, memori, dan perangkat input-output agar bekerja sesuai instruksi. Dan yang ketiga, register, yaitu tempat penyimpanan kecil berkecepatan tinggi di dalam CPU. Register membantu mempercepat kinerja karena menyimpan data sementara yang masih diproses. Dan yang selanjutnya adalah memori. Ada 2 jenis memori utama dalam sistem komputer. Yang pertama adalah memori utama atau RAM, yaitu tempat menyimpan data dan instruksi yang sedang dipakai. Bersifat volatil, artinya isinya hilang saat listrik mati. Dan yang kedua, memori sekunder, seperti HDD atau SSD. Memori ini digunakan untuk penyimpanan jangka panjang, kapasitasnya besar, tapi lebih lambat daripada RAM. Inilah tempat program dan data disimpan secara permanen. Dan yang selanjutnya adalah input dan output. Sistem input atau output berfungsi sebagai penghubung antara komputer dan dunia luar. Ada 2 perangkat input dan output, yaitu perangkat input contohnya keyboard, mouse, dan scanner. Dan yang selanjutnya perangkat output, misalnya monitor dan printer. Dalam konsep yang dijelaskan Stallings, I/O tidak bekerja sendiri, tetapi dikendalikan oleh I/O modul, yaitu modul yang menjadi perantara antara perangkat eksternal dengan CPU atau memori. Dan yang terakhir, sistem bus atau interkoneksi. Bagian terakhir adalah sistem bus. Tanpa bus, komponen komputer tidak bisa saling terhubung. Bus terbagi menjadi 3. Ada data bus, address bus, dan control bus. Data bus adalah untuk membawa data antar komponen. Dan yang kedua, address bus, untuk menentukan lokasi memori yang diakses. Dan yang terakhir, control bus, membawa sinyal kendali seperti read, write, and interrupt. Bus memastikan semua komponen bisa berkomunikasi dengan baik. Intinya, tanpa salah satu dari komponen ini, komputer tidak dapat berfungsi dengan baik. Pada slide ini kita akan membahas bagaimana alur kerja sistem komputer dimulai dari data masuk sampai akhirnya menjadi output. Pertama, tahap input. Di tahap ini, perangkat seperti keyboard, mouse, scanner, atau sensor memasukkan data ke dalam sistem. Data yang masuk lalu diteruskan ke memori atau langsung ke CPU untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah bagian terpenting dari komputer, sering disebut sebagai otak komputer. Di dalam CPU terdapat ALU yang menangani perhitungan matematika dan operasi logika. Contoh unit yang bertugas mengatur alur instruksi agar semua komponen bekerja dengan urut yang benar. Register yaitu tempat menyimpan super cepat untuk menampung data selama proses berlangsung. Semua instruksi yang diberikan pada komputer akan dieksekusi melalui bagian-bagian CPU ini. Ketiga adalah memori. Memori terbagi menjadi 2, yaitu RAM atau memori utama, tempat menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif diproses. Memori sekunder seperti HDD atau SSD yang digunakan untuk menyimpan jangka panjang. CPU mengambil data dari RAM, memprosesnya, kemudian mengembalikan hasil ke memori atau langsung mengirimnya ke output.
Terakhir adalah tahap output. Pada tahap ini, perangkat seperti monitor, printer, atau speaker menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh CPU. Pada slide ini kita bisa melihat contoh bagaimana arsitektur dan organisasi komputer diterapkan pada beberapa perangkat berbeda. Yang pertama, laptop Intel. Laptop Intel menggunakan arsitektur x86 yang termasuk CISC atau arsitektur dengan instruksi yang kompleks. Tipe instruksi memungkinkan komputer melakukan banyak operasi dalam satu perintah. Fokusnya adalah performa tinggi sehingga cocok untuk pekerjaan berat seperti multitasking, editing, dan pemrograman. Dari sisi organisasi, laptop Intel memiliki CPU super cepat, change besar, dan GPU yang bisa terpisah atau terintegrasi untuk mendukung kinerja grafis. Yang kedua, HP berbasis ARM. Smartphone modern menggunakan arsitektur ARM yang termasuk rich, dengan instruksi yang lebih sederhana dan efisien. Fokus utamanya adalah hemat daya agar baterai lebih awet. Pada perangkat ARM, organisasi sistemnya berbentuk SoC atau sistem on chip yang menggabungkan CPU, GPU, modem, hingga sensor dalam satu chip sehingga lebih hemat energi dan ruang. Yang ketiga ada Raspberry Pi. Raspberry Pi juga memakai arsitektur ARM, tetapi dengan tipe yang lebih sederhana. Fokus utamanya adalah edukasi dan IoT, sehingga tidak mengejar performa tinggi, melainkan fleksibilitas. Organisasinya menggunakan SoC sederhana dengan banyak port I/O, sehingga mudah dihubungkan ke sensor atau perangkat lain untuk proyek robotik, otomasi, maupun pembelajaran pemrograman. Dari ketiga perangkat ini bisa kita lihat bahwa setiap arsitektur dan organisasi komputer disesuaikan dengan tujuan perangkat. Laptop untuk performa, smartphone untuk efisiensi, dan Raspberry Pi untuk edukasi serta eksperimen. Perkembangan komputer dari masa ke masa. Komputer kini menjadi bagian penting kehidupan modern, terutama sejak pandemi yang mempercepat digitalisasi dan meningkatkan penggunaan internet. Komputer sendiri adalah alat elektronik otomatis yang menerima data, memprosesnya, dan menghasilkan informasi sesuai instruksi. Sejak awal, komputer berkembang dari alat hitung sederhana seperti abacus hingga perangkat pintar masa kini. Perkembangan komputer sendiri terbagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1956 ditandai dengan penggunaan tabung vakum. Komputer pada masa ini berukuran sangat besar, mengonsumsi daya yang tinggi, dan hanya mampu menjalankan perhitungan dasar menggunakan bahan mesin. Selanjutnya masuk ke generasi kedua tahun 1956 sampai 1963. Terjadi revolusi besar dengan hadirnya transistor. Teknologi ini membuat komputer jauh lebih kecil, cepat, stabil, dan efisien. Pada periode ini pula mulai digunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selanjutnya generasi 3 pada tahun 1964 hingga 1971. Menggunakan integrated circuit atau IC, ratusan hingga ribuan transistor disatukan dalam sebuah chip, sehingga komputer menjadi lebih kecil, mendukung multitasking, dan semakin terjangkau untuk digunakan di sektor komersial. Kemudian generasi 4 yang berlangsung hingga saat ini, ditandai dengan munculnya mikroprosesor. Semua komponen CPU diringkas dalam satu chip. Inilah yang memunculkan PC, laptop, dan jaringan komputer yang menjadi fondasi internet modern. Terakhir, generasi 5 berfokus pada teknologi kecerdasan buatan, nanoteknologi, dan komputasi kuantum. Komputer pada era ini tidak hanya melakukan perhitungan, tetapi juga mampu belajar, mengenali suara, dan menyelesaikan masalah kompleks dengan lebih efisien.
Kelebihan dan kelemahan. Pada generasi pertama, komputer digunakan untuk perhitungan aritmatika dan logika sederhana. Aplikasi banyak digunakan di militer dan penelitian ilmiah. Walaupun menjadi dasar perkembangan komputer, generasi ini memiliki kelemahan besar seperti ukuran raksasa, konsumsi listrik tinggi, dan mudah panas. Masuk ke generasi kedua, komputer mulai digunakan untuk pemrosesan data bisnis dan ilmiah. Teknologi transistor memungkinkan komputer bekerja lebih cepat dan efisien, meski kapasitas memori masih terbatas dan biaya perawatan tetap tinggi. Selanjutnya, generasi ketiga memungkinkan komputer menjalankan beberapa program sekaligus atau multiprogramming. Ini membuat penggunaan komputer meluas ke perkantoran, pendidikan, dan administrasi publik. Meskipun lebih terjangkau, teknologi IC saat itu masih memiliki limitasi. Pada generasi keempat, komputer personal mulai berkembang. Aplikasinya sangat luas, dari rumah tangga, industri, hingga internet dan multimedia. Keunggulannya adalah ukuran yang portable, energi yang efisien, serta harga yang lebih murah. Namun muncul pula kelemahan seperti ancaman virus dan ketergantungan pada listrik. Yang terakhir adalah generasi kelima, berfokus pada kecerdasan buatan dan komputasi berkemampuan tinggi. Aplikasinya mencakup robotika, IoT, mobil otonom, dan big data. Meskipun menawarkan performa yang sangat tinggi dan kemampuan belajar mandiri, teknologi ini masih mahal dan menimbulkan isu etika serta keamanan data. Selanjutnya evolusi CPU dari single core hingga multi-core. Apa itu CPU? CPU adalah pusat pemrosesan komputer yang terus berkembang dari prosesor sederhana berinti tunggal menjadi prosesor multicore yang jauh lebih cepat dan efisien. Peran penting CPU sebagai otak komputer. CPU bertanggung jawab menjalankan instruksi dan memproses data. Kinerja komputer sangat dipengaruhi oleh kemampuan CPU dalam menyelesaikan tugas-tugas ini. Sejarah awal CPU dimulai pada tahun 1971 dengan Intel 4004 mikroprosesor 4 bit pertama. Dari sini CPU berkembang menjadi 8 bit, 16 bit, dan 32 bit yang lebih cepat dan mampu menangani tugas yang kompleks. Tabel perkembangan CPU dari Pentium hingga multicore. Yang pertama adalah era Pentium pada tahun 1993 hingga 1999 menandai awal dominasi prosesor 32 bit modern. Teknologi seperti pipelining lebih dalam, superscalar, dan MMX mampu meningkatkan kinerja secara signifikan untuk aplikasi rumah dan perkantoran. Selanjutnya Pentium 3 dan 4, sekitar tahun 1999 hingga 2005. Fokus pada peningkatan frekuensi clock, fitur seperti SSE dan hyperthreading membuat multitasking lebih cepat dan performa multimedia semakin membaik. Pada periode transisi ke 64 bit, yaitu 2003 hingga 2005, terjadi perubahan besar dari arsitektur 32 bit ke 64 bit melalui AMD 64. Ini memungkinkan komputer menggunakan RAM lebih dari 4 GB dan meningkatkan kompatibilitas serta performa aplikasi berat. Kemudian era dual core pada 2005 hingga 2007 menghadirkan dua inti prosesor dalam satu chip. Komputer menjadi lebih efisien dalam multitasking dan menghasilkan panas yang lebih rendah dibandingkan single core. Berlanjut ke quad core pada 2007 hingga 2010. Prosesor dengan 4 inti menjadi standar baru, membawa peningkatan signifikan untuk gaming, rendering, dan produktivitas. Yang terakhir adalah era multicore modern. Prosesor 6 hingga 16 core lebih menjadi teknologi seperti Turbo Boost dan SMT
modern memungkinkan komputer menjalankan tugas berat seperti AI, editing video, dan multitasking intensif dengan konsumsi daya rendah. Perbedaan antara single core dan juga multicore. Pada single core memiliki satu inti pemrosesan, sedangkan pada multicore memiliki dua hingga puluhan inti pemrosesan. Pada single core performanya bergantung pada kecepatan clock tunggal, sedangkan pada multicore dapat menjalankan banyak proses secara paralel. Pada single core, multitaskingnya lemah, mudah terjadi lag jika prosesnya banyak. Sedangkan pada multicore, multitasking kuat, lebih stabil untuk aplikasi yang berat. Pada single core menghasilkan panas yang lebih tinggi karena beban fokus pada satu inti saja. Sedangkan pada multicore, suhu lebih stabil, tidak terlalu panas. Pada single core kurang efisien dalam penggunaan energi. Sedangkan multicore lebih efisien karena energinya tersebar. Pada single core cocok untuk aplikasi lama atau tugas sederhana. Sedangkan multicore optimal untuk software modern, game, editing, dan rendering. Contoh dari single core yaitu Intel Pentium, AMD, Athlon awal. Sedangkan contoh pada multicore yaitu Intel Core i-series, AMD Ryzen, Apple M-series. CPU dan kinerja sistem. Kinerja sistem tidak hanya dipengaruhi oleh CPU, tetapi juga bergantung pada RAM, penyimpanan, dan GPU. CPU yang sangat cepat tetap dapat terhambat jika komponen pendukungnya tidak memadai. Oleh karena itu, keseimbangan antar komponen sangat penting dalam membangun sistem yang lebih optimal. Berikut adalah daftar dari referensi yang kami gunakan untuk proyek kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.